Awalnya cedera tapi berujung jadi buta. Kemal yang tadinya atlet kebanggaan Indonesia, abis dia tanding buat ngerebutin juara, bukannya menang terus dapat piala, dia malah kena smackdown sampai nggak sengaja ngerusak saraf mata. Udah nasibnya perlu dikasihanin, Kemal malah punya abang yang ngeselin. Namanya Jaya. Masih mending kalau abangnya punya kerja. Orang dia aja baru keluar dari penjara. Bang Jaya emang sebelumnya mantan narapidana, cuma dibebasin secara paksa gara-gara dia punya adik yang matanya buta. Anak yatim piatu yang udah nggak punya orang tua, udah mana matanya buta, masa iya nggak ada yang ngurusin di rumahnya. Jadinya Jaya abangnya dibebasin dengan terpaksa. Sebelumnya abangnya pengedar narkoboy paling terkenal di Jakarta, punya banyak pelanggan setia, tapi sayang waktu itu dia kejebak sama pihak kepolisian yang lagi nyamar pura-pura jadi pelanggan. Karena udah dapat pengalaman ketangkep sama polisi, jadi Jaya sekarang keluar dari penjara mau jadi orang yang lebih hati-hati. Efek udah kelamaan hidup di penjara, sekarang dia jadi kayak orang paling bebas di dunia. Gara-gara lama nggak pulang ke rumahnya, ngelihat rumahnya udah kayak nggak pernah diurus siapa-siapa. Ya lagian siapa yang mau ngurus juga? Orang adiknya aja matanya buta, rumahnya ditutup semua sampai sama sekali nggak masuk cahaya. Udah gitu kegiatan adiknya juga cuma rebahan di kasur aja. Kemal saking keselnya dia nggak nganggep kalau Jaya itu abangnya. Udah nggak pernah peduli sama nasib adiknya. Sekarang pulang-pulang malah kayak orang paling berkuasa. Mentang-mentang bisa keluar dari penjara dengan alasan ngurusin adiknya yang buta, Jaya malah mau ngambil kesempatan buat ngejual-jualin barang di rumahnya. Bukannya jadi abang idaman, buat Kemal malah jadi beban. Dia mau masak Indomie aja gara-gara piring nggak ada yang dicuciin. Jadinya Kemal harus makan mentah-mentah. Pas tahu abangnya pulang, Kemal nggak mau ketahuan, tapi dia malah kesandung. Jaya mau ngebantu langsung, tapi Kemal ngerasa nggak butuh bantuan dari abangnya. Dia justru pengen abangnya pergi daripada banyak nyusahin di rumahnya. Lagian Kemal juga punya teman perempuan yang dia suka, namanya Manda. Manda rutin datang ke rumahnya Kemal buat jengukin sekaligus ngurusin. Apa-apa yang di rumahnya berantakan pasti dia yang beresin. Bukan cuma ngebersihin, Manda juga rutin buat masakin. Tapi abis kedatangan Jaya abangnya, Manda jadi ngerasa rumahnya banyak sampahnya. Udah mana Kemal adiknya pas itu pingsan tiba-tiba. Jadi terpaksa mesti dibawa ke rumah sakit buat tahu Kemal kenapa. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di